Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NIM 2321004, kelas PBI 5A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu kita, yaitu Miss Feni Ayumonia selaku dosen pengelolaan kelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan strategi konkret yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas. Berikan juga contoh implementasinya dalam konteks pengelolaan kelas. Nah, yang pertama kita harus pengenalan terhadap keberagaman. Guru dapat memulai dengan memperkenalkan konsep keberagaman kepada siswa. Diskusikan dengan mereka tentang perbedaan individu, termasuk perbedaan dalam kemampuan gaya belajar, budaya, dan latar belakang sosial. Hal ini membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman di dalam kelas. Nah, contohnya yaitu guru dapat memperkenalkan kegiatan yang melibatkan pembagian pengalaman pribadi siswa, seperti kota identitas, di mana setiap siswa membawa objek yang mewakili identitas mereka dan berbagi cerita di balik objek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan metode pengajaran yang beragam. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif. Beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap ceramah, sementara yang lain mungkin lebih suka belajar melalui diskusi kelompok atau kegiatan yang lebih praktis. Nah, contoh dari implementasinya itu saat memperkenalkan topik baru, guru dapat menggunakan kombinasi ceramah, video pendek, diskusi kelompok kecil, dan kegiatan yang lebih praktis. Ini memberikan kesempatan kepada siswa dengan berbagai gaya belajar untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, soal kedua yaitu bagaimana Anda dapat menanggapi situasi di mana beberapa siswa menunjukkan resistensi terhadap aturan kelas atau tugas tertentu. Nah, jelaskan strategi pengelolaan kelas yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Nah, jawaban yang kedua yaitu yang pertama, kita harus membangun hubungan yang lebih baik. Maksudnya itu penting untuk menjalin hubungan yang positif terhadap siswa. Luangkan waktu untuk mengenal siswa secara individu, mendengarkan mereka dan memperhatikan kepentingan dan minat mereka. Ini akan membantu kita memahami perspektif mereka dan membangun ikatan yang kuat yang pada gilirannya akan mempermudah pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya itu komunikasi terbuka. Buka saluran komunikasi yang jelas dengan siswa. Dorong mereka untuk berbicara tentang kekhawatiran, tantangan, atau ketidaknyamanan yang mereka hadapi dalam kelas ataupun pada tugas mereka. Dengarkan dengan empati dan jangan pernah menghakimi siswa tersebut. Nah, hal ini akan membantu kita memahami alasan dan mencari solusi yang sesuai. Selanjutnya yaitu keterlibatan siswa. Libatkan siswa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Biarkanlah mereka berpartisipasi dalam menetapkan aturan kelas atau menentukan beberapa aspek tugas. Nah, ketika siswa merasa memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan atau tugas yang telah mereka setujui. Nah, soal ketiga yaitu jelaskan peran teknologi dalam pengelolaan kelas modern sebagai guru. Bagaimana kita akan mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dan menjaga keseimbangan dengan interaksi tatap muka. Nah, jawabannya itu akses ke sumber daya pendidikan. Nah, teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas dan beragam. Melalui internet, siswa dapat mengakses buku elektronik, video pembelajaran, jurnal ilmiah, dan berbagai materi pendidikan lainnya. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa dengan menyediakan sumber daya yang lebih lengkap dan mutakhir. Dan yang kedua yaitu pembelajaran yang interaktif. Nah, teknologi memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, misalnya dengan menggunakan perangkat lunak presentasi atau aplikasi papan tulis interaktif.
Guru dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang kompleks, menampilkan gambar, grafik, atau video yang mendukung pembelajaran, serta melibatkan siswa dalam kegiatan interaktif seperti kuis dan atau permainan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berikan skenario di mana kita dapat memahami konflik antara dua siswa di dalam kelas. Nah, jelaskan pendekatan dalam menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, untuk menghadapi konflik antara dua orang siswa di dalam kelas, seorang guru dapat melakukan hal sebagai berikut, yaitu pertemuan pribadi. Nah, guru dapat mengatur pertemuan pribadi dengan masing-masing siswa yang terlibat dalam konflik. Nah, dalam pertemuan ini, guru dapat menciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk berbagi pandangan mereka, emosi, dan masalah yang mendasari konflik. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memahami perspektif setiap siswa dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Selanjutnya yaitu dengarkan dengan empati. Penting bagi guru untuk mendengarkan dengan empati saat siswa berbicara tentang konflik mereka. Nah, dengan memperhatikan perasaan dan kebutuhan mereka, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Hal ini juga membantu siswa merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya yaitu mediasi. Jika konflik antara siswa tidak dapat segera diselesaikan, nah guru dapat bertindak sebagai mediator. Guru dapat membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan dan mendorong kompromi yang adil. Nah, selama proses mediasi penting bagi guru untuk tetap netral dan objektif, mengingat kepentingan dan kesejahteraan semua siswa yang terlibat. Nah, soal yang terakhir yaitu bagaimana kita sebagai guru merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas. Nah, jelaskan bagaimana strategi ini dapat mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Nah, merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kolaboratif di dalam kelas merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Nah, strategi yang dapat kita terapkan, yang pertama yaitu menerapkan tugas kelompok. Nah, bagi siswa ke dalam kelompok kecil dan berikan mereka tugas atau proyek yang memerlukan kerjasama tim. Pastikan anggota kelompok memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, selanjutnya itu pemecahan masalah berbasis kelompok. Berikan kepada siswa masalah atau tantangan yang kompleks yang membutuhkan kerjasama untuk dipecahkan. Dorong siswa untuk berdiskusi, berbagi ide, dan mencari solusi bersama. Berikan dukungan dan bimbingan ketika mereka memerlukannya. Selanjutnya yaitu diskusi dan debat kelompok. Ajak siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau debat tentang topik tertentu. Nah, berikan panduan yang jelas tentang aturan dan etika diskusi yang dihormati, seperti mendengarkan dengan cermat, menghormati pendapat orang lain, dan mencari kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya itu proyek kolaboratif. Berikan proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam menciptakan sesuatu yang berarti, misalnya membangun model, membuat presentasi, atau mengorganisir acara. Pastikan setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas dan terlibat dalam seluruh proses yang ada. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.